kalian tahu bahwa dalam satu ekosistem atau habitat itu memang akan ada saling ketergantungan dan juga saling berhubungan gitu ya dalam siklus materinya, siklus energinya, dan lain-lain. Nah, di sini kita pahami di hari ini permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi gitu ya. Tadi kalau merefer ke minggu lalu, kita tahu bahwa manusia itu sebagai subjeknya dalam kehidupan ini gitu ya. Khalifah di muka bumi ya sebetulnya. Otomatis manusia juga memerlukan udara, air, tanah, dan lain-lain ya. Nah, paling utamanya adalah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Nah, tapi yang harus kita pahami sementara manusia itu semakin banyak gitu ya, semakin banyak dan semakin banyak, pertumbuhan kalian bisa lihat pertumbuhan penduduk di dunia itu seperti apa gitu ya. Dan memang saat ini dunia itu sudah overpopulated gitu ya, sudah sangat terlalu banyak penduduknya. Nah, di sisi lain untuk memenuhi kebutuhannya kita kan memerlukan sumber daya alam ya, natural resources. Nah, natural resources itu keterbatas. Sangat terbatas baik dari sisi kuantitasnya terutama. Nah, kualitas itu sekarang jadi terbatas. Kenapa? Karena manusia juga. Ya, tadinya sungainya bersih, sekarang udah nggak bersih lagi. Airnya masih banyak, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk kita sendiri gitu ya. Kalau di teknik lingkungan ya teman-teman, kita akan membuat klasifikasi dari peruntukan setiap sungai ya. Itu pakai PP nomor 22 tahun 2021. Itu ada stream standar, ada baku mutunya, jadi kelas 1 sampai kelas 4. Ketika sungai itu sudah di judgment menjadi kelas 4, berarti dia peruntukannya sangat-sangat terbatas. Kalau untuk kelas 1, peruntukannya sangat luas, bahkan sampai bisa digunakan sebagai sumber air baku air minum. Tapi kalau kelas 4, berarti parameternya banyak yang tidak memenuhi standar untuk parameter di atasnya. Sehingga peruntukannya mungkin hanya akan bisa digunakan untuk yang sangat-sangat terbatas, misalnya hanya untuk menyiram tanaman, bahkan itu juga mungkin nggak bisa ya jatuhnya. Seperti itu ya. Kita bisa lihat di TPP 22 2021. Nah, balik lagi tadi kuantitasnya sebetulnya sudah sangat terbatas, itu kuantitasnya sudah terbatas tuh ya. Tapi kualitasnya menjadi terbatas karena ulah manusia lagi seperti itu. Oke. Kalau kita lihat, nah kondisinya seperti ini. Manusianya semakin banyak, awalnya gitu ya, sumber daya alamnya berlimpah. Manusianya sedikit. Tapi lama-kelamaan dia akan seimbang, kemudian akhirnya terbalik gitu. Sumber daya alam yang sedikit, manusianya yang tinggi. Yang memang saya pernah informasikan bahwa sebetulnya untuk kehidupan manusia saat ini dengan sejumlah manusia yang ada di dunia ini, sebetulnya kita butuh 3 bumi, ya. Artinya sudah sangat-sangat over. Oke. Kita lihat kilas balik interaksi manusia dan juga alam. Nah, dulu ya yang menguasai manusia ya gitu ya. Zaman prasejarah gitu contohnya. Manusia baru sedikit, alamnya yang jauh lebih besar. Dan manusianya masih banyak, belum kebutuhannya masih belum apa-apa. Mereka menggunakan dari alam. Kembali lagi ke alam. Yang kemarin saya bilang bahwa sebetulnya bumi pun memiliki istilah self-healing atau ya self-purification. Bahan-bahan yang digunakan oleh manusia saat itu masih bisa sangat mampu untuk didegradasi secara alami oleh alam. Gitu. Itu satu. Kemudian di sisi yang kedua, ya manusia masih sedikit. Sesudah masa prasejarah, berimbang antara manusia dan juga alamnya. Ya, di sini mulai nih manusia coba untuk membuat berbagai macam material baru ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai akhirnya sampai di sejak masa revolusi industri gitu ya. Kita yang menguasai alamnya. Manusia semakin banyak sekali materi-materi yang kita ambil dari alam yang tidak bisa dikembalikan lagi langsung menjadi secara natural resources-nya. Seperti ini. Dan sekarang mungkin sudah, kalau saya bilang menjadi makin melebar ya sebetulnya jatuhnya. Meskipun sekarang ada upaya-upaya supaya ini tetap seperti ini saja gitu. Jatuhnya seperti itu. Nanti kalian lihat video-videonya bahkan yang sederhana saja. Itu nanti kalian lihat di yang sampah plastik di Indonesia, Sungai Ciliwung di Jakarta ya. Belum ke Citarum ya, sebetulnya pasti Ciliwung di Jakarta. Gitu.
Itu kalian lihat yang harusnya sungai digunakan sebagai berbagai macam kebutuhan ya, bisa untuk ikanan, perairan, bahkan untuk kebutuhan hidup manusia, nggak bisa dipakai karena menjadi yang tercemar oleh sampah gitu. Oke, ini gambaran antara kilas balik pola interaksi manusia dan alam, akhirnya berbalik gitu ya. Berbaliknya sangat signifikan nyatanya. Nah, jadi kita lihat dengan adanya proses industri ini, polutan udara semakin banyak. Limbah yang mengalir ke dalam badan air juga meningkat, ya. Jangan salah, negara-negara maju pun dulu pernah mengalami masalah dalam pengelolaan limbahnya, termasuk Jepang, gitu ya. Jepang limbah merkuri dulu ya, sampai kalau nggak salah sih tahun 2000 sekarang 2021 tahun 2019-an lah, 2018-2019an lah kalau nggak salah, yang adanya kasus merkuri itu kalau nggak salah tahun 40-an gitu. Itu tuh baru diberikan ininya uang kompensasinya teman-teman. Selama puluhan tahun tuh jatuhnya gitu ya. Berarti yang dapat kompensasinya siapa? Ya anak cucu dan cicitnya sebetulnya mengalami masalah karena adanya kasus merkuri tersebut. Oh itu heboh sekali gitu. Tapi ya bagusnya Jepang gitu ya. Mereka komit sampai ke bahkan mungkin cicitnya yang bisa menerima kompensasi dari adanya kasus lingkungan tadi. Kalau di kita ya seperti itu deh ya gitu kita bisa lihat karena menarik juga gitu kalau kita lihat kasus-kasus Indonesia gitu ya tentang adanya contohnya perkebunan sawit gitu. Nanti juga dengan apa namanya mau mau bikin perkebunan sawit jadi seluruh flora fauna dibabat habis ya seperti itu sampai ke apa namanya monyet-monyet kemudian dan lain-lain ya habitat yang dirusak bahkan monyet juga dipisahkan paksa dari induknya sampai teman-teman tahu nggak itu sebetulnya bukan dipolitisir ya istilahnya apa ya jadi pihak yang punya entah itu mungkin dia sih enggak tapi mungkin bawa-bawahan saya nggak tahu ya tapi ini oknum jadi mereka itu eh, memberikan insentif kepada masyarakat lokal untuk menangkapi monyet-monyetnya. Satu monyetnya itu dihargai hanya sedangkan 10.000, teman-teman, seperti itu. Dan ini kisah nyata yang waktu saya baca juga, yang salah yang bercerita ini adalah si pemburu monyetnya. Jadi dia ngeliat betul pada saat dia mau membunuh monyetnya, memisahkan dari anaknya, kelihatan dia nangis seperti itu. Setelah itu dia akhirnya insaf, nggak mau lagi ya. Contoh seperti itu. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang manusia lakukan gitu ya, demi ekonomi, demi berdalih dengan untuk masyarakat seperti itu. Dan limbah apapun ya, limbah padat, cair, dan udara yang akan dibuang. Ruang tersedia untuk pembuangan juga akan semakin menyempit gitu. Bahkan mungkin nanti jangan sampai lah ya gitu. Kita tidak akan bisa dimakamkan secara biasa, bahkan mungkin harus dikremasi. Kenapa? Karena tidak ada lagi lahan untuk rekaman seperti itu. Ya, kemudian yang bikin plastik sendiri kan menyesal karena telah membuat yang menciptakan yang namanya plastik ini gitu ya. Karena dia sebetulnya ingin mempermudah kehidupan manusia, tetapi ternyata malah menjadi masalah. Sebetulnya bukan salahnya dia, tapi salahnya dari mindset kita semua gitu. Nah, jadi zat kimia ini diawali dengan ditemukannya atau dihasilkannya, ini tahun 1828 saja sudah ada 7 juta zat-zat kimia baru. Nah, zat-zat ini yang tidak bisa didegradasi secara alami oleh lingkungan. Makanya kenapa ada instalasi-instalasi pengolahan limbah gitu ya teman-teman, untuk bisa membantu lingkungan, membantu lingkungan untuk bukan menciptakan ya, mengubah zat-zat kimia yang ada itu menjadi lebih mudah untuk nantinya didegradasi oleh lingkungan. Ini
akibat adanya pertumbuhan industri. Dari proses industrinya, kemudian pertumbuhan populasinya, sampai adanya zat kimia yang dihasilkan. Jadi sebetulnya ketika jumlah manusia atau penduduk masih sedikit, kemudian yang kita kegiatan kita masih menggunakan hal-hal yang bersifat biodegradable, artinya mudah didegradasi oleh lingkungan, itu sebenarnya no problem at all gitu ya, karena dunia itu sangat luas gitu ya, dan biasanya yang tadi sisa-sisa kegiatan atau limbah itu akan dihancurkan atau didegradasi oleh bumi itu sendiri, oleh alam, self purification. Tapi tadi masalahnya jumlah penduduknya semakin banyak, pengetahuan mereka semakin merata, semakin baik, tapi pengetahuan mereka tidak merata gitu ya. Bahkan nanti kalian lihat miris sekali gitu di Indonesia ya teman-teman terjadi gitu. Contohnya tadi nanti kalian lihat di salah satu video tentang sampah plastik, yang buang sampah plastik ke sungai itu bukan ibu-ibu ataupun rakyat gitu ya, yang masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, bahkan mereka tuh sarjana katanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah lebih asik lagi sebetulnya, tahun lalu saya mendapatkan kerjaan gitu, kegiatan membantu Kementerian PUPR untuk membangun sanitasi ya, termasuk instalasi pengolah limbah komunal gitu ya, untuk lingkungan-lingkungan komunal dengan TPS Siger untuk persampahannya. Nah, untuk yang komunal, saya tuh sampai ke di Balai Bandung ya, itu daerah Pasteur teman-teman, Maranatha di bawahnya. Itu kan lumayan high class ya, meskipun padat gitu. Dan ternyata memang di situ tuh pemukiman padat dan bangunannya itu ada bangunan gedung gitu, maksudnya tidak, bukan semi permanen lagi gitu, dan cukup besar lah gitu ya, 200 meter persegian gitu, meskipun memang daerahnya padat. Nah di situ ternyata yang memang saya bicara dengan kepala RT RW-nya ya, sudah banyak yang S3, S2, bahkan sebetulnya sudah bekerja sebagai para pejabat, mantan-mantan pejabat juga ada. Surprisingly, mereka tuh sebetulnya kami tuh akan membuatkan instalasi pengolah limbah ya komunal teman-teman. Jadi air limbah domestik mereka itu jangan langsung dimasukkan ke sungai, tetapi dimasukkan dulu ke instalasi pengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Tahu responnya? Menolak, termasuk yang mantan pejabat tadi. Kenapa? Karena kalau dari sisi psikologisnya, humanisnya, agak wajar. Kenapa? Karena mereka itu sudah mulai sepuh ya. Jadi nggak mau ada gangguan sebetulnya, karena memang kita akan membuat saluran gitu ya. Jadi membuat saluran dari WC-nya gitu untuk masuk ke saluran pengumpul. Pasti kan otomatis dirombak ya rumahnya. By the way, mereka nggak bayar loh sebetulnya. Ini free dari Kementerian PUPR. Uangnya juga 600 juta satu titik gitu ya. Jadi itu termasuk untuk membangun saluran pengumpulnya, saluran dari rumah-rumah ke saluran pengumpulnya. Seperti teman-teman tahu, mereka menolak gitu. Akhirnya kita mencari lokasi baru, mencari masyarakat yang memang mau seperti itu. Lalu pernah ada kejadian lagi, mahasiswa saya juga, anak teknik lingkungan yang sedang tugas akhir gitu ya. Dia fokusnya ke partisipasi masyarakatnya gitu. Kemudian dia cerita, Bu, kemarin kami wawancara. Kemarin wawancara, ternyata mereka tuh nggak mau bikin IPAL juga sama komunal gitu. Karena mereka nggak mau bayar bulanan. Ya teman-teman, mereka nggak mau bayar. Apa sih bayar ya nantinya katanya gitu. Sebulan tuh pasti, padahal sebulan berapa sih teman-teman? 20.000, 25.000 sebulan. Buat mereka tuh keberatan sekali. Tapi ternyata Bu, tahu nggak yang mereka lakukan teman-teman? Mereka per rumah itu mau membayar 1 juta ke kepala RW atau RT-nya. Untuk apa? Untuk membuat saluran yang nantinya dihubungkan ke sungai. Kebayang nggak? Luar biasa ya. Itu tuh masyarakat kita gitu. Itu challenge-nya kalau anak-anak TL seperti itu. Secara teoritis, secara teknologisnya mungkin mereka sudah paham gitu ya. Tapi nanti yang mereka hadapi adalah masyarakatnya gitu. Nah, sama seperti ke sini. Tadi mau saya bilang bahwa semua masyarakat kita itu populasi semakin banyak. Tetapi ya bukan hanya tingkat pendidikan yang berbeda gitu ya, pemahaman mereka juga berbeda, kepedulian mereka juga berbeda, seperti itu. Makanya perlu aspek non teknis ya, contohnya kayak aturan dan lain-lain. Nanti kalian pahami berbagai macam kesepakatan dunia gitu ya. Ada satu negara atau beberapa negara yang memang dia adalah pencemar terbesar, tetapi mereka
tidak mau menandatangani kesepakatan dunia tersebut, terutama untuk masalah yang global warming dan lain-lain ya. Nanti kalian coba cari tahu juga. Oke, nah pada saat yang tadi ya, kalau ini berarti nggak masalah, gitu ya. Ini posisinya masih di sini nih, karena masih sedikit, kemudian kegiatan kita menghasilkan yang masih biodegradable, no problem at all, gitu ya. Tapi berubah dengan munculnya revolusi industri ketika polusi pencemaran menjadi masalah besar. Nah ini ya, jadi ada overpopulated, overconsumption, kemudian balik lagi, krisis politik, sosial, ekonomi. Itu. Di sisi lain, adanya keterbatasan sumber daya alam. Ada juga eksploitasi atau pemborosan sumber daya alam. Ada juga anggapan bahwa teknologi itu bisa can solve any problems gitu ya. Seperti itu. Sekarang baru ngeh, kalian mau menciptakan teknologi se-advance apapun, tapi kalau masyarakatnya nggak mau pakai, nol besar. Jatuhnya seperti itu. Kami ya di Teknik Lingkungan. Jadi kita mau menciptakan berbagai macam teknologi yang advance gitu, tapi ketika harganya mahal satu, atau misalnya murah tetapi masyarakatnya nggak mau pakai, sama aja. Contoh yang tadi yang saya bilang, dia bahkan adalah para pejabat ya, pejabat pemerintahan, kemudian levelnya juga sudah S2, S3, teknik lingkungan pula gitu, menolak gitu teman-teman. Padahal free loh, jelas dia paham teknologinya, dia tahu gitu, tapi dia nggak mau. Ya, nah itu yang menyebabkan banyaknya pencemaran dan tingginya kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini masuk ke arah yang tadi pembangunan yang kemarin kita bahas. Development itu, pembangunan ekonomi selama ini cenderung mengeksploitasi lingkungan yang ada sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meskipun di belakangnya kenapa terjadi eksploitasi dan lain-lain, ya ini ya, overpopulated, kemudian overconsumption, sama adanya krisis politik, sosial, dan ekonomi. Jadi ini ya, akhirnya masalah lingkungan yang kita hadapi adalah seperti ini. Too many people reproducing too quickly gitu ya. Dulu saya juga sebelum saya menikah, saya mengajar akting itu udah lama ya teman-teman ya. Waktu saya masih magang, baru masuk ITENAS gitu. Kemudian saya cerita gitu. Saya nanti kalau punya anak pengennya 5 gitu ya, karena buat saya 3 bersaudara rasanya sepi gitu. Kedengeran sama dosen ini ya, Ainun bagaimana itu harusnya kan nggak boleh sampai 5 gitu ya. 2 anak cukup kan sekarang ya gitu. Bukan berarti menginginkan hak asasi manusia, tapi tetap harus difikirkan ya teman-teman, karena dunia kita, bumi kita memang sudah sangat terbatas resourcesnya, kecuali memang nanti masyarakatnya sudah sadar semua gitu. Entah kapan, tapi ya jatuhnya. Jangan lihat keluar ke diri kita sendiri, ke Indonesia dulu. Kemudian depletion. Depletion itu penipisan. Penipisan apa? Apapun, resources. Termasuk contohnya adalah satu kasus yang sudah seperti angkat juga adalah ozon. Penipisan ozon ya, sehingga akan berlubang ozonnya seperti itu. Contohnya, depletion ini kondisi natural resources juga menipis secara kuantitas, secara kualitas gitu. Udah menipis natural resources-nya, ditambah lagi sudah terjadi adanya pollution. Pollution apa? Pencemaran apa? Semuanya. Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, bahkan sebetulnya sekarang ada pencemaran akhlak jatuhnya ya gitu, karena kita tidak berubah-ubah gitu jatuhnya. Ya. Jadi polusi-polusi ini zat-zat pencemar itu yang mengisi tanah, air dan udara. Seperti itu. Ya. Harusnya air itu diisi oleh air lagi yang bersih apa adanya. Sekarang karena ada aktivitas kita sudah diisi dengan bahan-bahan pencemar yang kita sendiri sebetulnya menciptakannya. Ini yang dihadapi lingkungan sekarang. Major environmental problems, air pollution, water pollution, adanya waste production atau waste generation gitu ya. Kemudian waste generation ini otomatis akan berpengaruh terhadap water pollution juga karena masuk ke air pollution juga karena misalnya solid waste-nya dibakar, belum hazardous waste-nya. Nanti kalian coba searching deh, sudah ada belum sih peraturan yang mengatur lebih rinci terkait hazardous waste. Kemudian aja terkait masker, pada heboh. Kalian masker buang di mana teman-teman? Saya tanya.
Masker kalian buang kemana selama ini? Hmm? Buang sampah, Bu, untuk masker. Nah, nah, gitu ya, ke tempat sampah ya, gitu. Padahal kan kita tahu sekarang lagi pandemi masalah virus ya. Jadi orang-orang yang petugas sampah mungkin akan bisa terkena. Jangankan seperti itu teman-temannya yang masker. Kalau habis makan sate, satenya di tusuk satenya langsung dibuang ke tempat sampah atau dibungkus dulu. Pakai apa Bira dibungkusnya? Oke, pakai kresek ya. Kira-kira bisa nembus nggak ya ke kreseknya? Bisa, Bu. Iya, teman-temannya. Dan itu sudah kejadian teman-teman di Indonesia. Ada pemulung dan petugas sampah kalau nggak salah. Saya lupa yang meninggal yang mana, yang diamputasi yang mana. Tangannya tuh diamputasi, ya. Karena apa? Karena dia tertusuk tusuk sate. Mungkin kok bisa sih Bu tusuk sate doang? Ya, tusuk sate doang gitu ya. Tapi kan dia bekas daging. Jelas ya. Kemudian pada saat dibuang ke tempat sampah banyak bakteri dan lain-lain. Pada saat dia tertusuk, tertusuknya kena si apa namanya? eh, pembuluh darah gitu. Kebayang ya? Jadi si bakteri langsung masuk ke dalam. Akhirnya dia diamputasi satu tangannya. Ada satu lagi, saya juga entah pemulung, entah yang mana, entah pemulung, entah yang tugas sampah, meninggal. Karena yang tadi itu lebih parah lagi ya. Dia kena ke pembuluh darahnya, kemudian pembuluh darah itu terkontaminasi oleh seluruh bakteri yang ada di tusuk satenya. Meninggal teman-teman. Jadi hati-hati gitu ya, karena kita itu hidup di dalam satu ekosistem. Jadi kalau sekarang saat ini saya juga kalau misalnya beli sate, kalau bisa sih tusuk satenya itu dimasukin ke botol, botol aqua gitu ya. Kan lumayan tuh agak keras ya, tidak bisa menembus jatahnya. Ya teman-teman ya, titip ya, itu sudah terjadi, sudah ada gitu. Atau balik lagi sama, kalau misalnya pecahan piring gitu ya, pecahan lampu, itu harus hati-hati karena yang mengumpulkannya bukan berarti salah sendiri Bu, kenapa petugas sampahnya nggak pakai hand gloves atau pemulung nggak pakai hand gloves. Teman-teman, mereka bekerja itu dalam tumpukan sampah yang sangat besar, sangat banyak. Saya pernah berpengalaman juga itu, kita melakukan pengukuran sampah di TPA. Banyak sekali ya gitu. Mahasiswa yang ikut terlibat di sana. Mereka pakai hand gloves. Bu, susah ngambilinnya. Jadi waktu pengambilan sampah itu yang harusnya dalam waktu 2 jam, itu bisa 6 jam. Ketika oleh para pemulung, itu jauh lebih cepat karena mereka lebih tahu. Tapi kami tawarkan hand gloves juga, nggak mau mereka. Karena memang anak mahasiswa saya juga merasakan begitu ngambil hand glove itu susah rasanya padahal kita harus bergerak dengan cepat gitu ya, jadi nggak bisa nyalahin mereka juga, bagi ke kitanya coba kita lebih aware, ada orang yang bertanggung jawab loh untuk apa menyelesaikan atau memanage nanti masalah yang apa sampah yang sudah kita buang ini gitu ya, jadi hati-hati dengan sampah-sampah yang kita hasilkan gitu ya teman-teman ya, tanpa disadari memang, tapi sekarang kalian sudah sadar, sudah tahu, oh iya ya bisa membahayakan orang lain, tolong lebih hati-hati lagi. Oke, dari air pollution, dari water pollution, adanya waste, bukan production ya, maaf ini waste generation, jadi timbulan sampah, kita tidak mau memproduksi sampah kan ya, tapi otomatis akan timbul, makanya namanya generation atau timbulan gitu. Dari sini otomatis ada biodiversity depletion. Kenapa? Balik lagi, ada habitat destruction yang tadi saya bilang kelapa sawit gitu ya, habitat degradation, ada juga ujung-ujungnya ke arah extinction. Dan extinction ini sudah terjadi. Jangan sampai loh, anak cucu kalian nggak tahu yang namanya gajah itu apa. Ya, sekarang gajah sekarat juga ya, sekarat karena banyak yang ngambil gadingnya gitu. Oke, nah ujung-ujungnya nanti ke sini ya, yang kita bilang tadi dunia itu luas, sekarang ke sini teman-teman, food supply problems loh jatuhnya. Karena semua pollution ini juga akan mempengaruhi ke food supply. Makanya kita sibuk dengan namanya ketahanan pangan dan lain-lain gitu ya.
Di Bandung itu dulu tahu nggak sekalian, mungkin orang-orang Bandung ya. Saya tuh dulu kalau bolak-balik ke Jatinangor gitu ya, lewat Buah Batu. Senang banget di Buah Batu, yang perempatan Buah Batu yang mau ke tol sebelah kanan itu masih ada satu petak sawah. Duh, masih ada sawah di Bandung gitu ya. Dan ternyata pas kemarin saya lihat udah nggak ada lagi gitu. Entah pasti juga nggak akan bertahan ya kalau menurut saya, karena kualitas sawahnya juga pasti, kualitas padinya juga pasti akan berbeda. Sawah di tengah kota gitu, yang jalan Soekarno-Hatta yang begitu banyak truk dan lain-lain gitu ya, pastinya sudah pasti tercemar seperti itu. Nah, ujungnya ke situ teman-teman, salah satunya ke food supply problems gitu ya. Ini juga kita lihat ada overgrazing, jadi misalnya ini ilmu pertanian ya sebetulnya. Yang saya tahu juga kalau kita punya kebun, dulu saya pernah waktu kecil punya, orang tua saya punya kebun, apa namanya, kebun jeruk gitu ya. Nggak boleh tuh jeruk terus, harus diganti katanya. Diganti pakai kacang dulu, pakai apa dulu supaya nutrisinya tuh balik lagi teman-teman kayak ekosistem gitu ya. Karena mungkin pohon jeruk dia mengambil nutrisi tertentu dari tanah yang dominan. Jadi ketika terus ditambahin jeruk, artinya nutrisi tersebut akan semakin berkurang. Makanya kita gantian gitu contohnya, ya, contoh seperti itu. Lalu farmland loss and degradation, yaitu kita lihat perubahan tata guna lahan. Contoh kayak tadi ya, yang tadinya hutan dibabat habis hanya untuk kelapa sawit misalnya. Atau ada hutan kemudian dibabatlah habis juga hanya untuk apartemen misalnya gitu ya. Dulu pernah tuh undang-undang terkait tata ruang gitu ya. Dulu dokumen tata ruang itu teman-teman tebelnya hanya wah segede setebal-tebal bantal. Tapi hanya dipakai buat bantal. Kalau dulu ya, sebelum adanya undang-undang yang terbaru tahun berapa ya? Sebelum 2016 gitu lupa. Pokoknya nomornya nomor cantik ya si undang-undangnya. Nah, itu mulai bergigi, ada giginya gitu. Dengan adanya undang-undang tersebut gitu ya, akhirnya tata ruang nggak bisa dimainin gitu ya, nggak bisa dimainin. Salah satu pertama kali yang masuk penjara gitu ya, yang heboh gitu karena perubahan tata ruang, dia melanggar tata ruang, adalah suaminya penyanyi dangdut Christina dulu kalau nggak salah. Makanya dia heboh juga gitu karena yang kena adalah ternyata suami dari public figure, kemudian dan ini pertama kali yang menjadi terdakwa dan juga dipenjarakan gitu dengan adanya undang-undang yang baru ya. Overfishing juga ini ada ya, soal erosion dan lain-lain ya gitu intinya. uh, Kenapa food supply problem? Contohnya teman-teman ya, water shortage, gitu ya, groundwater depletion, dan ini juga poor nutrition. Itu juga sebabnya apa? Karena water pollution ya, gitu. Kita, kalau misalnya kalian mau bisa, atau mungkin pernah ada yang ke Jepang, misalnya ke Tokyo, kalian lihat sungai di Tokyo itu ya, aduh, ikannya juga ikan-ikan yang cantik-cantik itu sebetulnya, yang jernih banget airnya gitu ya, seperti itu. Dan ikan tuh berlalu lalang seperti itu. Ya, kalau di kita mah aduh udah diambilin kali ya jatuhnya. Diselokan aja sama kita diambilin ya lele-lelenya seperti itu. Apalagi kalau di Jepang ya jatuhnya. Nah, hal kayak gitu kenapa bisa ya? Sebetulnya mereka komit. Ini satu aja, komit. Komit untuk melakukan pembangunan harus seimbang dengan lingkungan seperti itu ya. Masyarakatnya juga sudah berubah, intinya seperti itu. Oke, di sini kalian silahkan dilihat, kalau ingin tahu lebih banyak lagi secara rincinya silahkan googling gitu ya. Contohnya ada deforestasi, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini yang lebih sedih lagi adalah Amazon. Padahal Amazon itu kan paru-parunya dunia ya gitu. Itu sekarang mulai apa namanya, berkurang luasannya. Ya, ini annual deforestation. Jadi ini yang perubahan tata ruang yang tadinya adalah hutan diubah menjadi bukan hutan gitu ya. Tahun 90, kemudian tahun 92, 91, 92 sampai tahun 2004. Saya coba di search lagi kalau untuk yang tahun 2020 terakhir seperti apa. Ini hanya contohnya saja. Kita manusia itu yang seperti ini kerjaannya ya. Sekarang kita banyak sekali aktivis-aktivis untuk lingkungan ya. Contohnya Greta Thunberg, tahu nggak kalian? Itu juga anak-anak remaja. Lalu ada lagi di Kanada tuh dia sangat vokal sekali ke siapa sih, Trudeau ya.
si Perdana Menteri yang ganteng itu gitu ya, karena dia tribe-nya, dia memperhatikan tribe-nya yang orang aslinya gitu ya, terkait air gitu ya. Coba lihat di komunitas-komunitas banyak sebetulnya. Nah ini di sini kita lihat yang Amazon itu deforestasi paling buruk. Kemudian hampir 1/5 hutan hujan tropis telah ditebang, gitu ya, seperti itu. Kondisi saatnya seperti apa? Kalian silakan di googling contoh-contohnya, gitu ya. Nah ini contoh lagi di Casey Trees di Washington DC, perubahannya sangat signifikan, gitu ya, tahun 73 sampai 97. Ini yang tadinya 200 hektar, gitu, 200.000 hektar atau akre, gitu ya, sangat berubah tahun 97 sampai cuman 150 kurang, gitu. Berarti 50.000 hektar itu sudah hilang, ya. Ini tahun 2020 seperti apa? Kita lihat nanti di googling juga. Nah, ini kehilangan habitat nih. Jadi biodiversity dari sampai 1990, kemudian nah ini yang tersisa sekarang seperti ini. Yang tadinya full hanya tinggal sedikit. Hutan Mediterranean, temperate grass woodlands, dan lain-lain. Ini dari UNEP juga. Nah, ini kita lihat manusia mempengaruhi planet, ya. Perubahan populasi dari tahun 1900 sampai tahun 2000. 1900 itu cuma 1.600 million, yang terdistribusi di Asia 60%, Rusia 25%, kemudian US 5%, dan seterusnya. Akhirnya menjadi dari 1.600 menjadi 6.000 million, gitu ya, di tahun 2000. Ledakan pertumbuhan contohnya di kota Santiago ya, yang tadi seperti ini teman-teman masih kelihatan hijau gitu ya, berubah menjadi seperti ini. Nah, urban sprawl jatuhnya. Nah, ini saat ini kita pahami bumi satu-satunya kita punya dengan pertambahan penduduk, maka perbandingan luas lahan per orangnya itu berkurang. Dulu satu orang itu bisa sampai 7,9 hektar ya per kapita. Sekarang hanya 2,15. Hanya dalam waktu 100 tahun. Ya, berubah, berkurang sampai 3 kali lipatnya. Oke. Kemudian konsumsi energi dunia, ya ini kita lihat. Nah, tahun 1800 sampai tahun 2000 gitu ya, sangat meningkat itu di tahun 1950-an, signifikan tajam di tahun 1980-an. Kita nggak bisa hidup tanpa energi ya, seperti itu, sampai meningkat. Kalian lihat kebutuhan yang paling banyak adalah yang hijau nih, Amerika. Padahal Amerika itu, tadi kalau kita lihat manusianya berapa persen teman-teman di sini Amerika 5% hanya North Amerikanya saja ya, masih tetap 5%, tapi kebutuhan energinya kalian lihat begitu tinggi gitu ya. Ini yang lainnya. Oke. Nah, ini world primary energy consumption dulunya cuma 207, sekarang di tahun 2025 diperkirakan akan kebutuhannya sampai 623 gitu, sampai 2025 nih, nggak tahu nih, kita akan cek. Karena sejak tahun 2010 ini juga sudah ada upaya-upaya untuk menggunakan energi-energi terbarukan gitu ya. Kebutuhan energi tetap gitu ya, consumption tetap, tetapi sumber energinya yang sekarang lebih bervariatif. Ini listrik salah satunya power blackouts ya. Kalian juga harus ikutan Earth Hour ya kalau misalnya tahu. Kemudian ini 1 jam doang kok, Earth Hour per 2 jam, lupa. 1 jam kalau nggak salah kita matiin lampu, apapun, pokoknya listrik nggak usah dipakai. Dan itu sebetulnya bisa saving listrik sampai untuk 1 pulau Jawa kalau nggak salah ya. Nah, ini atas perubahan lingkungan kita ya. Tadinya seperti ini, berubah menjadi gini, bahkan sekarang habis. Oke. Ini perubahannya kita bisa lihat. Yang tadinya masih hijau bisa jadi gersang, gitu ya. Tadinya pemukiman kecil, sekarang bisa berubah secara dramatis. Lihat paparannya seperti ini, masih banyak sekali ya. Tadinya pertumbuhan terkonsentrasi tengah kota, kemudian spreading lagi menjadi daerah rural. Terus seperti itu, urban sprawl namanya teman-teman. Jadi karena terlalu padat, orang pindah
Kemudian bikin lagi apa namanya? Bikin lagi perkotaan. Bikin lagi perkotaannya, makin banyak perkotaannya, ya. Nah, kita lihat permasalahan lingkungan. Ini banyak sekali. Ada air, udara, tanah. Banyak ya polusi. Lalu environmental problem and deterioration, kita lihat dari combustion dan lainnya, kita bisa lihat gambarnya, kalian bisa lihat nanti sendiri gitu ya. Kemudian polusi lintas batas, polusi itu tidak mengenal batas administrasi. Yang kemarin saya cerita juga, kalian membuang apa limbahnya di mana, kalian membuang limbah yang terkena dampaknya di mana, seperti itu ya. Makanya nanti kalian juga akan pahami dari AMDAL, kalian harus tahu yang namanya batas lingkungan juga. Batas ekologis juga ada. Kebakaran, ini pertumbuhan lubang ozon di Antartika selama 20 tahun. Dari yang tadinya penipisannya sedikit, sampai akhirnya dia sangat tebal. Yang tebal ini berarti penipisan lapisan ozon yang maksimum. Dan efek rumah kaca, biar kalian paham, dengan adanya kita sebetulnya butuh matahari, bukan butuh matahari. Kita membutuhkan adanya panas matahari gitu ya. Kita serap, kita gunakan. Nah, biasanya matahari yang masuk itu kan keluar lagi teman-teman, terpantulkan kembali gitu. Nah, tapi dengan adanya gas rumah kaca, ini contohnya gas rumah kacanya gitu ya. Nah, yang harusnya dia bisa dipantulkan kembali seluruhnya, nggak bisa, ini mantul lagi ke dalam. Ini loh yang bisa menyebabkan yang namanya efek rumah kaca. Jadi buminya makin panas gitu ya. Silahkan kalian pahami lebih dalam. Tuh, kemudian ada acid rain atau hujan asam. Itu juga kenapa? Karena kita mengemisikan gas-gas SOX, NOx, COX yang nantinya ketika ada hujan turun dia berubah menjadi H2SO4, HNO3, which is adalah zat-zat asam, gitu ya. Dampaknya kemana? Nah, ini lebih banyak apa? Mungkin kita lebih aware. Kenapa? Karena hujan asam ya dampaknya lebih langsung ke material biasanya ya, ke mobil, motor, apalagi kalau misalkan punya Ferrari, nggak mau tuh pakainya acid rain, ya. Ini contoh-contoh yang kasus-kasus yang terjadi di dunia internasional, mulai tahun jadul sampai ternyata sampai sekarang masih gitu, berarti ya kita bergerak terus gitu ya, berusaha terus sebetulnya untuk menghindari berbagai macam masalah lingkungan. Tapi yang tadi saya bilang kesadarannya masih berbeda-beda. Lalu juga sama, nah ini DDT ya. Dulu kan karena overpopulation, wah asik nih, berarti butuh konsumsi eh, pangan gitu ya, sehingga pangan tuh dipaksakan yang biasanya cuma panen setahun 2 kali, pokoknya harus panen sampai 4 kali karena kebutuhan meningkat gitu. Ini kita bikin pestisida, bangga banget dengan pestisida kan, wah dia mempercepat, ternyata ujung-ujung namanya pestisida itu berdampak gitu. Jatahnya ya, berkonsentrasi dan lain-lain. Ini ada yang namanya Torrey Canyon Case, kalau nggak salah dari tangki minyak gitu ya. Nah, itu di dunia teman-teman banyak sekali, silahkan di googling lagi. Kalau di Indonesia gimana? Masih sampai sekarang gitu ya. Banyak macam-macamnya ya. Dendrorayon, kemudian NMR, dan lain B3, lumpur lapindo, pembakaran hutan, wah banyak sekali ya. Itu bisa kita searching lagi. Jadi, apa kabar masa depan? Gitu ya. Mampu nggak kita membuat yang SD, Sustainable Development? Masih ada nggak sih natural resources nanti untuk anak cucu kalian loh gitu. Saya pun jadi berpikir gitu dengan tahu seperti ini, anak saya nanti masih bisa hidup nggak ya? Atau kita misalnya masuk ke zamannya Wall-E gitu ya. Tahu Wall-E kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh. Nah, sejak adanya seperti itu, pencemaran lingkungan, mulailah ada pergerakan-pergerakan kesadaran kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan. Ya, menghasilkan gerakan-gerakan environmental act di berbagai belahan bumi. Dan satu hal yang harus kita banggakan juga, dulu salah satunya dari konferensi di Bali ya, gitu ya, terkait UNFCCC untuk yang climate change gitu. Itu di situ yang di Bali tersebut yang SBY itu mendeklar Indonesia akan mereduksi emisi sampai 26% gitu ya. Seperti itu.
Contoh-contohnya tahun 62 ada Silent Spring, tahun 72 konversi PBB tentang lingkungan manusia di Stockholm, lalu di tahun 82 ada Komisi Brundtland. Nah ini Brundtland Definition, itu terkait Sustainable Development ya teman-teman. Lalu tahun 87 ada pembangunan berkelanjutan, nah ini dari 82, kemudian makanya namanya Sustainable Development itu definisinya itu namanya disebutkan berdasarkan Brundtland Definition, karena yang menginisiasi di awal adalah tadi Gro Harlem Brundtland-nya. Lalu ada konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro tahun 92, gitu ya. Ada deklarasi-deklarasinya bahwa kita harus ada sustainable development atau environmentally sound and sustainable development. Sekarang sih sebetulnya fokusnya ke SD saja, gitu ya. Lalu September 2022 ada World Summit on Sustainable Development. Kemudian beberapa negara juga menegaskan kembali tentang seperti ini dan lain-lain. Sampai Indonesia akhirnya keluar tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Jadi upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Diikuti mulai perencanaannya, pemanfaatannya, pengendaliannya, pemeliharaan, pengawasan sampai penegakan hukum. Ya, penegakan hukum sekarang sedang ditegakkan gitu jatahnya. Tadi saya mau cerita apa ya? Udah ya, kayaknya seperti itu teman-teman. Materi hari ini silahkan kalian pelajari kembali. Kemudian jangan lupa ada 3 video ya yang harus kalian saksikan juga di Moodle ya. Dan nanti jam setengah 11 itu akan ada quiz ya. Saya bukanya sampai jam 11 kurang 10. Jadi silakan ada waktu 20 menit. Tolong kasih tahu teman-temannya yang memang mungkin hari ini hadir tetapi tiba-tiba sakit ataupun ada masalah dengan listrik dan lain-lain. Pokoknya akan saya buka sampai jam 10.50. Begitu kalian klik, tapi waktunya hanya 10 menit. Dan tetap tugasnya adalah mind map ya. Mind map dari seluruh tayangan yang ada. Forum diskusi juga tetap saya buka, sehingga kalian bisa diskusikan di situ. Mohon maaf yang sebelumnya. Oh, sebelumnya enggak. Oke, ada ya. Sampai nanti saya coba cek lagi. Oke, udah ada beberapa. Bagus. Banyak malah ya. Nanti saya akan cek hari ini. Ya. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Bu ingin bertanya, Bu. Silakan, Adi. Kalau kayak kendaraan listrik itu akan sangat mempengaruhi ke polusi nggak, Bu? Jadi kan nanti mungkin akan banyaknya pabrik pembuatan baterai kendaraan kayak gitu, Bu. Oke, terus terang saya belum sampai sana ya, Adi ya. Tapi yang saat ini sebetulnya kan kalau dari transportasi itu ya emisi gas buangnya itu yang menyebabkan salah satu gas rumah kaca ya, Di ya. Dengan adanya energi listrik, tadi kalau mobil listrik artinya kan emisinya berkurang. Tapi ketika kita harus lihat betul kata yang Adi bilang pada saat pembuatan baterai itu, gitu ya, itu sepadan nggak itu mengurangi dampak nggak dengan adanya banyaknya si emisi dari yang kendaraan yang masih konvensional sekarang gitu jatuhnya. Saya belum paham ke arah bagaimana proses produksi dari baterainya ya sebetulnya gitu. Itu yang belum saya tahu. Jadi saya belum bisa jawab, mohon maaf karena saya belum paham terkait proses produksi dari si baterai-baterainya. Tapi selama nih kita merencanakan misalnya yang pertama tadi kita ciptakan baterainya yang bisa rechargeable gitu ya, kemudian dia tidak kalaupun misalnya sudah tidak bisa dipakai lagi, dia tidak berbahaya untuk lingkungan, kita rencanakan proses pengumpulannya, kemudian pengolahannya gitu, itu sebetulnya sangat bisa kita rencanakan sih sebetulnya. Itu saja sih Adi. Tapi dengan adanya mobil listrik gitu ya, saya belum tahu juga kalau dari sisi transportasi untuk yang gas rumah kaca itu lumayan besar sebetulnya. Kalau kemarin hasil penelitian di Jakarta memang paling utama adalah sisi transportasi ya yang sangat signifikan memberikan dampak untuk gas rumah kaca. Ketika itu dirubah semuanya gitu menjadi energi listrik, setahu saya memang energi listrik itu kendaraan bermotor yang berubah menjadi kendaraan berenergi listrik gitu itu memang
emisinya sangat berubah gitu, tidak sampai menginikan untuk energi masyarakat. Tapi betul tadi Adi bilang, harus cek dulu dari sisi produksi baterainya itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, masa pakainya, kemudian pengelolaan setelah masa pakai. Mudah-mudahan sih selalu bersiklus ya jatuhnya gitu. Itu tadi, mohon maaf saya belum bisa jawab secara lebih komprehensif karena saya belum mendapatkan informasi lain terkait hal itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, memang sudah jam 10 juga. Kalian tinggal silahkan menyaksikan tayangan-tayangan yang ada ya. Kemudian kalau bisa sih buat mind map-nya juga segera. Nanti setengah 10.30, setengah 11 kalian bisa mulai untuk quiz, jangan lupa. Tolong kasih tahu temannya yang lainnya ya. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.